Perang Jawa libur selama Ramadan, Pangeran Diponegoro fokus ibadah. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebumen adalah tempat pertama kalinya Pangeran Diponegoro bertemu dengan utusan Jenderal Dekok yang bernama Jean Baptiste Clarence. Pada Selasa 16 Februari tahun 1830, Pangeran Diponegoro bertemu dengan Clarence di Desa Roma Kamal Sempor, Kebumen, di hulu kali Cincing Guling, tak jauh dari tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro. Kemudian pada tanggal 17 Februari tahun 1830, untuk kedua kalinya Kolonel Clarence menemui Pangeran Diponegoro. Kali ini mereka mengadakan pertemuan di Desa Kejawang Srun, Kebumen sebelah timur Roma Kamal. Pangeran Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Dekok, dan penentuan perundingan dengan Dekok akan diadakan setelah selesai bulan puasa Ramadan, akhir Maret tahun 1830. Karena Dekok masih di Batavia, Pangeran Diponegoro bermaksud menunggunya di Bagelen Barat, wilayah Kebumen. Namun, Clarence membujuk agar Diponegoro melanjutkan perjalanan dan menunggu di Menoreh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya pun berangkat dari Desa Kejawang menuju Magelang. Pada 21 Februari tahun 1830, 4 hari menjelang bulan Ramadan, Pangeran Diponegoro tiba di Menoreh, pegunungan perbatasan Bagelen dan Kedu. Kedatangannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata selama bulan Ramadan dengan Belanda yang dimediasi oleh Jean Baptiste Clarence. Hari pertama puasa 1 Ramadan 1245 Hijriah jatuh pada 25 Februari tahun 1830. Pangeran Diponegoro menghabiskan waktu selama bulan puasa di Magelang sambil beristirahat dan memulihkan sakitnya. Pangeran sangat menderita akibat serangan malaria selama bergerilya di hutan Bagelen Barat. Pangeran Diponegoro pernah menderita malaria ketika sedang dalam persembunyiannya di perbukitan daerah Brujul, sekarang Peniron, Pejagoan, Kebumen. Kuda beliau ditambatkan di sebuah batu berwarna hitam, dan sampai sekarang batu tersebut dikenal dengan situs Watu Jaran. Pangeran Diponegoro dirawat di sebuah gubuk milik seorang pendi besi bernama Mpu Astrajingga. Selama dirawat, beliau dijaga oleh Pangeran Adi Surya, adiknya, dan beberapa abdinya, seperti Banteng Warang, Suroto, Basah Gondokusumo, Basah Mertonegoro. Selama beristirahat di Menoreh, Pangeran Diponegoro dan 800 pengikutnya tinggal di sebuah pesanggrahan sederhana. Setiap pagi selama bulan puasa, mereka giat berlatih olah kanuragan dan menjalankan ibadah. Masyarakat Kedu pun banyak yang datang mengunjungi Pangeran Diponegoro dengan membawa gula Jawa sebagai tanda penghormatan mereka kepada Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin Perang Jawa. Awal Maret tahun 1830, Clarence memberitahu Letnan Jenderal Hendrik Marcus Dekok bahwa Pangeran Diponegoro tidak akan melakukan pembicaraan tentang perang selama bulan puasa karena sedang istirahat dan fokus ibadah. Dekok pun setuju karena masih dalam suasana gencatan senjata selama bulan Ramadan. Dekok dan stafnya pun beberapa kali mengunjungi Pangeran Diponegoro di pesanggrahannya. Dekok bertemu dengan Pangeran Diponegoro 3 kali, 2 kali saat jalan subuh di Taman Kresidenan, dan sekali di pesanggrahan. Dekok bahkan bermanis muka kepada Diponegoro dengan memberinya seekor kuda bagus warna abu-abu dan uang sebesar 10.000 gulden yang dicicil 2 kali untuk biaya para pengikutnya selama bulan puasa. Sikap manis Dekok ternyata bermuatan politis. Dia ingin membuat Pangeran Diponegoro terlena agar menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Namun, Pangeran Diponegoro tidak tertipu dan tetap pada pendiriannya, yaitu melawan penjajah Belanda. Seorang mata-mata bernama Tumenggung Mangunkusumo dikirim oleh Belanda untuk menyusup dan berbaur dengan pasukan Diponegoro di pesanggrahannya untuk mencari informasi tentang rencana Pangeran Diponegoro. Mata-mata itu kemudian melaporkan kepada Dekok bahwa Pangeran Diponegoro
tetap kukuh dalam niatnya untuk tetap melawan Belanda. Pada 25 Maret tahun 1830, 2 hari sebelum bulan puasa berakhir, De Kock diam-diam memerintahkan Louis Dupuytrendanna, Michels, untuk mempersiapkan penangkapan Pangeran Diponegoro pada pertemuan setelah Lebaran, tepatnya 28 Maret tahun 1830. Bersambung pada kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.